Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Nur, NIDN 0917047704. Tantangan perguruan tinggi saat ini adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, serta kompetensi mahasiswa yang harus disiapkan untuk lebih sepadan dengan kebutuhan zaman dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Oleh karena itu, saya dituntut menjadikan mahasiswa sebagai calon pendidik yang profesional yang mengajarkan proses kerjasama yang baik antara dua orang atau lebih dengan semua sumber, anggota, dan materi yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan pada pembelajaran yang saya lakukan. Pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dua, menguasai pengetahuan konseptual dan praktis tentang konsep dan teori untuk memecahkan masalah pada tingkat mikro dengan menggunakan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Tiga, mampu mengkaji dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif tentang administrasi dan supervisi sekolah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu membandingkan konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan dengan administrasi secara umum. Demi memenuhi hal tersebut, maka mahasiswa disajikan selama 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setelah menyimak gambaran singkat mata kuliah yang saya ampuh, maka selanjutnya menjelaskan teknik pembelajaran berdasarkan DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya melakukan perkuliahan? Ada dua teknik yang saya lakukan. Pertama, penyampaian dengan berbagai referensi yang relevan dan senantiasa mengaitkan dengan isu pendidikan saat ini. Yang kedua, pembelajaran melalui penugasan dengan menganalisis materi yang diberikan pada tiap-tiap topik perkuliahan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar terhadap materi yang akan dipelajari. Dari hasil penugasan tersebut akan terdapat beragam informasi yang sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan pada perkuliahan. Dua, interaksi, yakni bagaimana saya melakukan interaksi kepada mahasiswa. Dalam perkuliahan saya selalu membangun interaksi aktif kepada mahasiswa terhadap materi yang dipelajari dengan cara yang pertama, mengemukakan isu-isu kontemporer pada mahasiswa sehingga mahasiswa aktif untuk berpendapat. Dua, juga aktif dalam berkomunikasi dengan grup WhatsApp di luar perkuliahan, di mana dalam grup ini mahasiswa terbuka untuk melakukan pertanyaan lanjutan terhadap materi yang dipelajari, juga sebagai sarana untuk men-share informasi baru yang update berkaitan dengan perkuliahan. Ketiga, assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Sejak awal perkuliahan telah menyepakati bersama kontrak perkuliahan sebagai role model dalam perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Pada pertemuan tersebut digambarkan bagaimana proses penilaian yang saya lakukan dan mahasiswa telah mengetahui sejak awal. Adapun penilaian tersebut sebagai berikut. Dalam proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, saya memilih Dharma pengajaran sebesar 60%, penelitian dan publikasi sebesar 20%, serta pengabdian masyarakat sebesar 20%. Sekian sekilas tentang deskripsi diri saya. Selanjutnya saya menyajikan video pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Walaupun hari sudah sore, tapi semangat kita tetap semangat Pagi. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari mata kuliah administrasi dan supervisi pembelajaran. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan dan kontrak mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, unsur dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, karena kalian sudah semangat belajarnya untuk sore hari ini, sebelum kita lanjut kepada kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berkahnya kegiatan kita, siapa yang bisa memimpin doa kita? Silakan Muhtar. Sebelum kita berdoa pada sore hari ini, mari kita kirimkan al-fatihah kepada guru tua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Muhtar. Baik, untuk itu kalian silakan mengisi absen yang telah ada. Harus diisi semua ya, supaya bahan penilaian kita kalau kalian itu memang nyatakan hadir setiap kali perkuliahan. Baik, kalau kemarin kita membahas tentang selayang pandang administrasi pendidikan. Nah, oleh karena itu, mari kita membahas tentang pengertian administrasi pendidikan. Kita lihat di slide kita. Di sini ada dua pendapat yang Ibu ambil. Coba Olvi bisa bacakan yang pertama menurut Ngalim Purwanto, apa itu administrasi pendidikan? Menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Baik, terima kasih Olvi. Coba Kepri bacakan yang menurut Engko Suara dan Komariah. Menurut Engko Suara dan Aan Komariah, ilmu yang mempelajari penataan sumber daya yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Terima kasih anak-anak. Itu tadi ada dua pendapat yang kita bisa baca mengenai pengertian administrasi pendidikan. Kalau menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu baik personal, spiritual dan material. Personal itu ada yang tahu personal. Personal itu adalah bagian-bagian atau orang-orang yang menjalankan administrasi. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya beritahukan misalnya ada personal yang berhubungan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah ada bagian dari administrasi pendidikan. Kemudian ada guru-guru. Guru-guru bagian dari administrasi yang menjalankan pembelajaran. Selanjutnya ada tata usaha. Di sekolah tanpa tata usaha, ya, surat menyurat korespondensi itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerja dari tata usaha. Kemudian ada guru, ada siswa, ya, ada siswa. Di sini siswa adalah bagian juga dari administrasi karena mereka adalah sasaran yang dilakukan oleh guru ketika mereka mengajar. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan personal. Kemudian spiritual. Spiritual ini berhubungan dengan motivasi untuk melakukan kerja, ya. Jadi ada kemauan untuk kerja, ada semangat untuk kerja, itu yang dimaksud. Kemudian ada material. Dalam administrasi itu ada berbagai hal yang harus kita ketahui, ya. Misalnya kalau administrasi tata usaha
berarti ada surat menyurat yang diurus, ya kan? Kemudian ada keuangan yang diurus, lalu ada data guru, data pegawai, kemudian data siswa. Itu kan bagian dari administrasi pendidikan. Kalau di guru, ya, ada di guru, ada kalau guru itu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Itu bagian dari yang harus disiapkan. Nah, misalnya kalau saya mengajar itu harus menyiapkan apa yang saya akan ajarkan kepada kalian. Gitu, ya. Kemudian bagaimana cara mengajar guru, perangkat lainnya. Kemudian misalnya kalau siswa datang kan tidak mungkin datang hanya duduk diam. Mereka harus memperhatikan, mereka harus mencatat, mereka harus berdiskusi atau mencari referensi mengenai pembelajaran yang dilakukan. Gitu ya. Kemudian misalnya kalau kepala sekolah, ya, kepala sekolah kan punya tanggung jawab besar terhadap sekolah yang di bawah pimpinannya. Nah, di sini jadi apa saja tugas-tugas kepala sekolah, tentunya mengarahkan, mengayomi segala bentuk administrasi yang ada di sekolah. Jadi ini yang dimaksud oleh kedua ahli administrasi yang mereka telah kemukakan. Jadi memang kalau di Ekoswara ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum dan sumber belajar serta fasilitas yang dipakai. Jadi kalau bisa kita tarik makna dari administrasi pendidikan adalah penataan, pengerahan seluruh proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang terdiri dari manusia, kurikulum, sumber belajar dan fasilitas. Semua itu dipakai ya bersatu, tidak bisa berpisah antara satu dan lainnya ketika melaksanakan proses administrasi ini. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat unsur pokok yang ada di administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok manusia. Seperti Ibu telah jelaskan tadi, di pendidikan pasti ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, ada siswa. Jadi mereka itu punya masing-masing ya, tugas pokok yang harus mereka emban. Jadi adanya sekelompok manusia. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Kalau tujuan pendidikan kita apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu tujuan kita bersama. Yang ketiga, adanya tugas fungsi yang harus dilaksanakan. Jadi masing-masing unsur di atas punya tugas pokok masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan administrasi itu harus bekerja bersama mencapai tujuan itu. Tidak bisa misalnya pimpinan terlalu campur urusan misalnya guru, ya, atau guru terlalu masuk ke kehidupan pribadi siswa. Ya. Nah, masing-masing kita punya tugas yang harus dilaksanakan. Masing-masing, misalnya kalau guru datang mengajar, memberikan ilmu, mentransfer ilmu, kemudian siswa datang belajar. Ini kepala sekolah memberikan arahan sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ini. Yang keempat, adanya peralatan atau perlengkapan yang diperlukan. Setelah adanya sekelompok manusia, ada tujuan, kemudian ada tugas, kemudian kita harus ditunjang oleh fasilitasnya. Misalnya kita belajar tentunya membutuhkan fasilitas. Nah, ini yang pokok dalam pembelajaran. Dalam semua kegiatan kita memerlukan fasilitas. Tanpa adanya fasilitas kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, 4 unsur pokok ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus mereka bekerja sama secara harmonis agar tujuan pendidikan yang telah ditentukan itu bisa dicapai. Nah, ya. Kita lihat di sini fungsi administrasi pendidikan. Ada 8 fungsi administrasi yang saya cantumkan di depan.
Yang pertama itu fungsi perencanaan. Setiap kegiatan butuh perencanaan. Kalau anak-anak semua buat kegiatan, pasti akan merencanakan. Ya. Kalau kalian punya kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan, pasti akan ada perencanaan. Nah, dalam administrasi, isi dalam perencanaan itu adalah apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, ini ya. Jadi kalau kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah misalnya, apa yang harus saya lakukan untuk memajukan sekolah ini? Nah, tentunya dengan itu saya harus mempunyai metode atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang saya rencanakan tadi. Kalau kita guru, kita sudah siap, ya, ada program tahunan, itu perangkat pembelajaran, kemudian ada program semester, kemudian ada silabus, ada RPP, itu harus disiapkan. Itu bagian dari perencanaan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini ya. Kemudian misalnya kalau siswa, kalian mahasiswa misalnya, sebelum datang ke kampus, kalian sudah punya rencana. Hari ini saya akan ikut perkuliahan jam pagi misalnya. Saya harus bawa alat-alat tulis apa? Saya harus bawa laptop. Saya harus bawa pakaian apa? Itu bagian dari perencanaan. Jadi apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya itu sudah ada dalam fungsi yang pertama, perencanaan. Jadi administrasi pendidikan, isinya administrasi pendidikan adalah apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Oke? Kemudian pengorganisasian. Nah, ini yang biasa kalian yang ikut organisasi pasti tahu ini apa yang dimaksud dengan pengorganisasian. Ya. Kalau Kepri misalnya biasa mengikuti organisasi. Kemudian ada Murada juga pasti tahu arti dari organisasi. Dalam setiap kegiatan itu pasti ada posisi masing-masing yang telah ditunjuk. Misalnya ada ketua, ada wakil ketua. Jadi apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing yang telah ditentukan itu. Yang ketiga ada koordinasi. Fungsi yang ketiga koordinasi. Mengapa setiap kegiatan perlu adanya koordinasi? Koordinasi ini dilakukan adalah upaya agar tidak ada kesimpang siuran dalam pengelolaan suatu kegiatan. Ya kan? Jadi ketika misalnya kita buat kegiatan tidak ada koordinator misalnya, jadi suatu kegiatan itu pasti akan misalnya ada bercerai-berai, ya, anggotanya tidak ada yang kerja atau bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini fungsi dari koordinasi. Jadi di koordinasi ini harapan semua tadi unsur itu bekerja secara harmonis dan produktif. Jadi bekerja masing-masing sesuai dengan tugas-tugasnya. Oke, ya. Selanjutnya yang keempat komunikasi. Nah, ini penting. Setiap kita dalam semua kegiatan dan hal apapun komunikasinya harus dijaga. Ada pesan yang diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak komunikasi, tidak akan tersampaikan apa yang ingin diniatkan disampaikan kepada lawan bicara kita. Ya. Jadi dalam suatu organisasi komunikasi itu perlu ditingkatkan. Kalau perlu diperbaiki secara baik sehingga roda kegiatan itu bisa dilaksanakan. Kita lihat selanjutnya ada kepegawaian. Kita lihat selanjutnya ada pengawasan. Pada fungsi yang kelima, pengawasan. Setiap kegiatan itu harus ada pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan teliti sehingga semua unsur tadi berjalan. Misalnya kepala sekolah tentunya ada pengawasan dilakukan. Kemudian guru-guru, tata usaha, siswa diawasi oleh sekolah, kepala sekolah. Ya. Nah, ini
ada pengawasan yang dilakukan secara teliti. Kalau kepala sekolah itu adalah pengawas atau namanya supervisor utama dalam satu lembaga pendidikan, sehingga dia mengawasi kegiatan pendidikan yang ada di sekolah yang ada. Kita lihat selanjutnya, fungsi yang keenam. Fungsi yang keenam adalah kepegawaian. Nah, ini yang mungkin anak-anak sekalian perlu ketahui. Ketika kita menjalankan suatu kegiatan, ya, harusnya menempatkan orang-orang yang punya kompeten di bidang itu. Pegawai atau guru-guru yang memang punya keahlian di bidang itu. Misalnya kalau kalian prodi pendidikan agama Islam, berarti harus menempatkan diri bahwa kalian itu adalah guru agama Islam. Kemudian misalnya ditempatkan di bagian tata usaha yang punya kemampuan. Misalnya kalau di bagian keuangan, pasti yang diperlukan itu yang mereka ahli di bidang keuangan, sehingga tata kelola administrasi itu tidak kacau, ya, betul-betul terjadi sehingga administrasi itu bisa berjalan dengan baik. Fungsi dari kepegawaian. Jadi menempatkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan itu. Yang ketujuh, penganggaran. Nah, ini ya. Jadi untuk setiap kegiatan penganggaran itu pasti direncanakan dan direalisasikan. Kalau kita buat kegiatan, kita rencanakan budgetnya berapa, dan kemudian itu bagaimana cara kita ada dana atau berapa besar yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Ya. Yang terakhir adalah penilaian. Setiap kegiatan pasti ada penilaian, karena dengan begitu kita tahu sudah berhasilkah kegiatan yang kita lakukan, apakah yang dilakukan oleh guru-guru berhasil dan sesuai dengan yang telah kita tentukan, misalnya pembelajaran apakah sudah maksimal, kemudian bagaimana nilai yang penilaian terhadap siswanya seperti apa, dan siswa juga mendapatkan ilmu. Itu kan harus dilihat bagaimana fungsi dan administrasi khususnya penilaian. Jadi penilaian ini melihat sejauh mana keberhasilan suatu program jalan dengan baik atau tidak. Ada 5 ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, tata usaha sekolah. Yang kedua, personalia guru. Kemudian personalia murid. Yang keempat, pengawasan atau supervisi. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Kita akan melihat apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan dalam 5 komponen ini. Yang pertama, ruang lingkup bidang tata usaha sekolah. Jadi anak-anak sekalian bisa melihat apa saja yang menjadi bidang tata usaha sekolah. Di sini ya. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Itu bagian yang masuk dalam tata usaha sekolah. Jadi ketika kalian nanti mungkin setelah dari sini melihat atau langsung terjun di bagian kependidikan, akan melihat seperti ini yang ada di tata usaha sekolah. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Kita kenal biasanya ada bendahara sekolah, itu bagian administrasi sekolah. Ya, ketika mereka akan mengajukan budget, ya, atau menghitung biaya operasional sekolah dan sebagainya, itu masuk tata usaha sekolah. Kemudian masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Jadi ada data di tata usaha, ya, guru-guru, data pegawai, kepala sekolah dari tahun ke tahun, jumlah siswa dari tahun ke tahun. Nah, ini ya. Kemudian
keuangan dan pembukuan. Nah, semua dana yang masuk atau keluar atau yang dipergunakan, dana operasional dan sebagainya, tentunya ada yang harus dibukukan. Selanjutnya ada korespondensi dan surat menyurat. Nah, jangan sampai nanti ya, jangan sampai kalian taunya nanti di bagian tata usahanya minta surat misalnya di administrasi. Itu tidak ya. Jadi banyak hal yang dikelola di administrasi. Nah, ini ya. Kemudian ada masalah pengangkatan. Misalnya ada pengangkatan pegawai baru, guru baru, atau di situ ada pemindahan. Karena dalam satu pengelolaan pendidikan ada bisanya yang masuk, ada bisa juga yang dipindah tugaskan. Ini, ya. Kemudian ada penempatan misalnya. Nah, kemudian juga biasanya ada pengangkatan struktur baru. Itu biasanya, itu semua ada pencatatan. Laporan pengisian buku induk. Biasa kan kalau kita buku induk guru, buku induk siswa, itu kita lihat pasti di administrasi. Kemudian tentunya rapor, tapi sekarang ya tuju kepada kita sudah punya sistem dapodik untuk setiap pelaporan. Nah, ini masih dalam bagian dari tata usaha sekolah. Nah, ini semua yang menjadi bagian dari bidang tata usaha sekolah. Ya. Kita lihat selanjutnya di bagian personalia guru. Ada yang bertanya untuk materi kita hari ini? Silakan. Murada, silakan. Yang bertanya, mengapa kita harus mempelajari administrasi pendidikan? Baik, mengapa kita harus mempelajari administrasi pendidikan? Ya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa pengerahan segala kegiatan pendidikan diharapkan untuk mencapai tujuan. Di administrasi pendidikan itu ada kerjasama yang dijalin oleh beberapa unsur yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, apabila tidak terjalin kerjasama yang bagus, tujuan yang kita sudah sebutkan sebelumnya atau kita sudah tetapkan tidak akan tercapai. Nah, karena dengan administrasi semua pengarahan kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Semua unsur harus jalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Gitu. Baik. Oke. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Ibu tutup, Ibu akan tanya. Ya. Nah, kalian tadi kita sudah membahas tentang administrasi pendidikan, baik itu pengertian, unsur, fungsi, dan ruang lingkup. Ibu ingin tanya, setelah kita menyimak, apa yang kalian bisa analisis tentang administrasi pendidikan dan administrasi secara umum? Siapa yang bisa? Nah, silakan Firdaus. Ya, baik. Jadi administrasi pendidikan adalah semua proses yang pengarahan program pendidikan itu diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Ya. Memang administrasi pendidikan ini sebenarnya sudah lama, tapi masih kurang diteliti. Oleh karena itu kita menghendaki nanti kalian adalah sebagai peneliti-peneliti selanjutnya dari kegiatan administrasi pendidikan. Baik, untuk pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang administrasi tata usaha sekolah lebih luas lagi. Dengan demikian, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu akhiri dengan ucapan wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.